Now you work at a bagel shop? Economy's been really bad. Wow, man, you're a real loser. I bet you masturbate a lot. You have that look. I don't have that look. Halo warga Konoha sekalian, gue harap kalian dalam keadaan Sigma. Gue pengen ngebahas tentang aura lagi di video PMO kali ini. Jadi gini, lu sebagai pecandu PMO addict, colikiawan handal yang pengen buat udahan terjebak di lingkaran keterpurukan ini pasti relate sama situasi kayak gini. Jadi katakanlah lu berhasil nggak ngelakuin PMO sampai 14 hari lamanya. Ini rekor terbaik yang pernah lu capai selama ini tanpa backup sama sekali, tanpa ngintip-ngintipin konten mengundang, tanpa aging, lu totally bersih. Terus lu ngerasa kayak semuanya terasa positif, pikiran lu seger, mood lu bagus, lu berenergi buat ngelakuin hal yang challenging, yang sulit secara fisik maupun mental, yang produktif. Dan orang-orang di sekitar lu itu seneng ngeliatin lu. Bocil happy pas deket-deket sama lu, ngeliatin lu berlama-lama secara curious, secara intens. Kucing nyamperin bermanja-manja, main di kaki lu, kupu-kupu nempel di pundak lu. Terus lu ngangkat kedua tangan lu ke langit dan pelangi pun tercipta. Nggak bercanda, nggak sampai segitu juga. Terus keesokannya lu relapse. Lu jadi bete, mampus, nyesel parah gara-gara tergoda sama bisikan setan dan akhirnya kembali jatuh ke jurang neraka. Hal-hal positif yang lu rasain kemarin pun berubah 180 derajat. Lu ngerasa orang-orang di sekeliling lu risih sama kehadiran lu, cenderung menghindar. Bocil nangis pas deket-deket sama lu. Ngeliat muka lu sedetik doang, abis itu buang muka, nggak pengen ngeliat lagi, muak. Dunia kayak berkonspirasi, bersekongkol membenci diri lu. Lu pun jadi gelisah, bingung, nyesel, marah, dan semua perasaan negatif ini bercampur aduk ada di diri lu. Kenapa bisa gini ya? I don't know. Ini karena aura yang lu pancarin, energi yang lu pancarin. Kalau lu nyari tentang scientific evidence, bukti ilmiah tentang apakah aura di diri lu itu beneran ada atau enggak, jawabannya I don't know. ini masih dipertanyakan. Kayak halnya lu nanya, wujud pikiran itu kayak gimana sih? Kenapa otak bisa menghasilkan pikiran? Apakah gara-gara sel-sel di otak yang membentuk pikiran itu? Atau pikiran itu sendiri, mind itu sendiri yang membentuk sel-sel di otak? Kita nggak bisa ngelihat wujudnya, tapi kita bisa ngerasainnya. Makanya gue pribadi percaya kalau aura atau energi itu real. Buktinya apa? Buktinya lu pada pasti udah familiar kan sama istilah good vibe atau bad vibe. Ini sama aja artinya kalau mayoritas orang, warga-warga kita setuju tentang adanya aura atau energi yang terpancar dari diri setiap seseorang. Mari kita masuk ke mode presentasi. Gue akan jelasin hubungan PMO sama aura atau energi yang lu pancarkan dan gimana bocil yang masih polos, yang usianya masih di bawah 5 tahun, itu bisa ngerasain vibe seseorang, termasuk seorang colikiawan handal. High vibrations and low vibrations dan hubungannya sama PMO. Bang, apa itu high vibrations dan low vibration? Singkatnya, high vibration itu aura, yaitu ketika lu mancarin aura yang positif, damai, menenangkan, good vibe, sehingga efeknya lu jadi kayak magnet yang attract, yang menarik hal-hal positif lainnya untuk datang juga ke diri lu. Kayak misalnya lu senyum ke orang random, terus lu disenyumin balik. Itu contoh paling sederhananya. Kalau low vibration sebaliknya, aura lu sangat amat negatif, energinya berputar di ego, cemas, rasa takut, stres, depresi, atau niat jahat, evil. Dimana kalau yang ini efeknya lu nggak dapat apa-apa, karena orang-orang cenderung attract sama high vibration, sama orang yang beraura positif. Jadinya mereka bakal menghindar. Jangan salahin kenapa mereka menghindar. Lu pun pasti jaga jarak kan kalau ketemu sama orang yang lu rasa punya niat jahat, yang bad vibe, yang nggak enak auranya. Kecanduan PMO tentu bukan satu-satunya penyebab lu jadi punya low vibrations atau aura negatif. Banyak penyebab lainnya, kayak mungkin kecanduan obat terlarang, lagi ada permasalahan serius sama keluarga, sama pacar atau sama istri, suami dan sebagainya, permasalahan ekonomi. Tapi gue yakin banget kalau kecanduan PMO itu berkontribusi sangat besar ngebikin lu menjadi seorang cowok non-sigma yang punya low vibrations atau aura negatif. Ya gimana enggak, bayangin setiap hari atau beberapa hari sekali dalam seminggu lu ngibulin diri, menyenangkan diri dengan ngelakuin senam olahraga 5 jari sambil nontonin adegan National Geographic dari HP atau laptop. Lu jadi selalu ngerasa bersalah mulu, dan perasaan bersalah ini dikit-dikit menjadi bukit. Dan akumulasi perasaan bersalah, nyesel, bego, stres, depresi yang lu dapet setelah sesi PMO inilah yang ngebuat lu akhirnya jadi punya low vibration.
Sesimpel itu bro, demi mengincar kenikmatan sesaat yang lu peroleh pas ambatukam. Coba lu tanya ke diri lu sendiri, apakah kenikmatan yang lu dapetin itu ngebantu umat manusia biar nggak punah? Dalam hal ini untuk tujuan reproduksi. Enggak kan? Makanya lu ngerasa bersalah karena lu menyalahgunakan torpedo yang lu punya bro. Stop it, please. Bayangin masa muda lu dihabiskan dengan lu jadi cowok yang menebarkan aura negatif yang low vibrations. Sayang banget. Ini juga sekalian ngejawab pertanyaan kenapa susah banget buat lu untuk memikat lawan jenis dapet pacar. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Anak kecil bisa ngerasain aura lo. Gue sempat baca beberapa komentar yang bilang kalau mereka dilihat secara sinis sama bocil, kayak ngelihat monster pas abis relapse. Bahkan sampai ada yang dikatain, "Bang lu jelek deh," secara belak-belakan sama seorang bocil. Bocil itu tidak pernah berbohong, dia bicara apa adanya. Jadi ya mohon siap mental. Nah, ini seru karena emang udah dilakuin studi ilmiahnya bahwa seorang bayi atau bocil yang masih polos tingkahnya itu katanya emang bisa ngerasain energi negatif seseorang, bisa ngerasain kalau orang itu punya aura yang negatif. Kalau gitu berarti terbukti kan di poin pertama tadi gue bahas kalau PMO berkontribusi besar nyebabin lu jadi punya low vibrations, aura negatif. Ditambah beberapa komen di channel ini yang bilang kalau anak kecil menjauh kayak benci gitu sehabis mereka relapse PMO. Komennya gue lupa jujur di video yang mana karena banyak banget dan gue juga lupa screenshot, tapi gue inget gue pernah baca. Kalau lo mau nyari one by one menelusuri, silakan lo pasti nemu komen yang gue maksud tersebut. Jadi gini, kalau bayi aja bisa ngerasain, kita pun sebagai manusia dewasa pasti bisa juga dong. Tapi ngerasainnya ini tuh terjadinya secara subconscious, secara tanpa sadar, kayak sisi spiritual kita, jiwa kita. Ingat kita manusia bukan cuma body tapi juga spirit, kayak kita bisa berkomunikasi satu sama lain bukan melalui mulut gitu ucapan, tapi lewat telepati ibaratnya. Jadi lu kayak merasakan, kayak ngejudge pakai feeling, pakai intuisi vibe seseorang itu asik atau enggak. Cuman ya karena kita udah dewasa, udah hidup pengen ngejaga perasaan seseorang biar mereka nggak sakit hati, ya kita cenderung menghindar aja pas ngerasain aura negatif mereka. Kalau bocil mah namanya juga makhluk polos, dia bakal ngomong apa adanya atau nangis atau pasang ekspresi takut kayak ngelihat monster pas ngelihat lo. Jadi kesimpulannya, berhentilah PMO, mas bro, kalau lu pengen bocil bahagia berada di dekat lu. Like, share, komen, seperti biasa, subscribe buat lo yang belum subscribe channel ini. Buat lo yang pengen pembahasan lebih mendalam tentang PMO, lo bisa dapetin ebook gua di mana gua bahas secara lebih menyeluruh, lebih mendetail segala hal yang perlu lo ketahui tentang PMO addiction. Baca ini supaya lo dapat perspektifnya, supaya makin mudah buat lo untuk berhenti total dari kebiasaan kotor ini. Dan juga kalau lo tertarik di dunia perkontenan, pengen bikin konten kayak yang gue bikin selama ini di YouTube, course gue di Udemy siap banget untuk lu pelajari. Ini pengalaman 5 tahunan gue kerja di dunia perkontenan, dimana pelajaran 5 tahun tersebut gue kemas ke dalam 1,5 jam video pembelajaran saja. Gue jamin informasinya sangat berguna buat lu untuk execute konten juga. Thank you for watching. See you in the next video. Peace.